Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrus siyam wa syahrul qiyam wa syahrul Qur'an lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Betapa berbahagianya hati orang yang beriman pada saat ini, karena usianya disampaikan sekali lagi di bulan suci Ramadan. Karena bulan penuh kebaikan ini diberikan kembali kepada mereka dengan sukacita dan menyambutnya dengan berbagai macam bentuk kebaikan. Jamaah rahimakumullah, atas nama pimpinan Ar-Rahman Quranic Learning Center yang kemudian menjadi lembaga Aqal Islamic Center, saya Bakhtiar Nasir mengucapkan selamat melaksanakan ibadah Siyam dan Qiyam Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang terpilih bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Malam hari ini sengaja kami putuskan mengikuti keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia yang menetapkan jatuhnya 1 Ramadan pada tanggal 10 yang jatuh pada hari Rabu esok hari. Mudah-mudahan jamaah semua dan umat Islam di Indonesia ini dan dunia yang saat ini sedang ditimpa berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang penuh berkah ini mendapatkan kemudahan dan mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ada banyak kegiatan yang dilakukan di Aqal Islamic Center. Karenanya bagi masyarakat sekitar, silakan ambil kebaikan-kebaikan semaksimal yang bisa kami lakukan di sini. Perlu saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah semua tentang bagaimana caranya agar kita bisa maksimal, agar kita bisa optimal meraih kebaikan-kebaikan yang sudah Allah siapkan di bulan suci Ramadan ini. Pertama, mumpung ini masih di malam pertama, innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan sesuatu tergantung dari apa yang diniatkannya. Dan setiap yang diniatkannya karena Allah, tulus karena Allah, pasti akan Allah berikan yang terbaik padanya. Untuk itu yang pertama, mumpung ini masih malam pertama, niatkan baik-baik. Bukan sekedar nawaitu siyam Ramadan. Memang berniat puasa itu wajib dilakukan setiap malam. Tidak sama dengan puasa sunnah. Orang-orang yang malam Ramadannya tidak berniat, maka dia tidak akan mendapatkan pahala puasanya esok hari. Inilah bedanya puasa Ramadan yang wajib dengan puasa selain Ramadan yang sunnah itu. Tabyitun niyah, wajib berniat setiap malamnya, setidaknya paling lambat waktu sahurnya. Ada masjid yang sengaja usai tarawihnya langsung sama-sama mengutarakan niat, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sana
lillahi ta'ala. Mungkin walaupun itu tidak disyariatkan, mungkin imamnya berniat atau pemimpin masjid menginginkan agar jamaahnya tidak lalai. Walau tidak harus demikian, tetapi masjid-masjid yang tidak menggerakkan niat kadangkala lalai pula. Padahal tabyitun niyah itu wajib. Namun sebaiknya niat kita itu bukan hanya sekedar sampai siam saja. Ada niat kebaikan yang harus kita pancangkan sejak di awal. Jamaah rahimakumullah, semua yang bergerak di akal ini, mudah-mudahan mereka-mereka yang datang ke sini, semua yang bergerak di dalam sini, kebanyakan aktivis. Mereka tidak mencari dunia di akal ini. Ini barangkali perlu saya informasikan ke jamaah sebagai bentuk tahadduts bin ni'mah, bahwa orang-orang yang berada di ruangan ini yang bekerja siang malam di sini, mereka hanya ingin memberikan yang terbaik dari dirinya untuk agamanya. Semoga itu tetap terjaga keikhlasannya dan semoga terjaga istiqomahnya, terutama dari diri saya sebagai pimpinan ini. Yang harus kita ketekankan di bulan suci, di awal bulan suci ini adalah bagaimana kita menjadi pemburu kebaikan, menjadi pemburu pahala yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi berburu THR, melebihi berburu materi apapun. Waktu kita bilang saya berburu pahala, ini sebetulnya Anda sudah menjadi seseorang yang berbeda dengan orang lain. Anda sedang mengejar yang tak terindra. Anda sedang mencapai sesuatu yang tidak dikejar oleh para penghamba dunia. Karena itu, berniat untuk berbuat baik, berniat untuk memberikan yang terbaik, berniat untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah Azza wa Jalla, bahkan berniat untuk memberikan bukan sekedar harta, kalau perlu nyawa di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan surganya. Surga Allah itu mahal. Untuk mendapatkan Lailatul Qadarnya sesuatu yang luar biasa. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar, untuk mendapatkan surga, sesuatu yang besar, tidak bisa dengan cara-cara yang biasa. Karena kedua hal itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang hanya bisa dicapai dengan cara-cara yang luar biasa, dan hanya bisa dicapai oleh orang yang sejak awal niatnya pun luar biasa. Karenanya, ikhwani wa akhwati fillah, siapa saja yang bergerak secara langsung dan melekat di Akal Islamic Center ini, saya doakan mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Anda dengan Lailatul Qadar. Saya doakan mudah-mudahan juhud dan jihad Anda semua berbalas surga dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat memperberat timbangan amal kita di akhirat kelak. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Adapun mereka yang berat timbangan amal akhiratnya kelak, maka mereka akan hidup penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, mereka yang sudah disiapkan bulan suci Ramadan dengan berbagai macam bentuk kebaikan dari Allah, tapi masih juga dunia yang menjadi obsesinya. Fa ummuhu hawiyah. Ibunya sebagai tempat kembalinya adalah neraka hawiyah, neraka yang menyala-nyala. Sekali lagi, niatkan ini adalah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah, bentuk pengabdian kita kepada agama Allah, bentuk kesyukuran kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Niatkan, percayalah. Kalau ini yang kita niatkan, khairun minad dunya wa ma fiha. Ketika niat yang kita tancapkan pada malam hari ini untuk mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah Azza wa Jalla, ingat janji-janji Allah. Man shama ramadhana, man qama ramadhana, imanan wa ihtisaban. Ada sesuatu yang besar yang bakal Anda peroleh jika di balik saum Anda, di balik qiyam Anda,
imanan, dilakukan semata-mata karena percaya pada janji Allah, takut pada ancaman Allah. Dua hal itu jika ada dalam dirimu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ada banyak kesalahan yang kita lakukan 11 bulan yang lalu. Ada banyak dosa yang kita lakukan 11 bulan yang lalu. Bulan ini semoga kita terpilih Idul Fitri nanti seperti bayi yang terlahir kembali dan bersih dari dosa-dosa setelah begitu banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Niatkanlah semua ini imanan, percaya pada janji Allah, takut pada ancaman Allah. Kalau itu ada di dalam jiwamu, sungguh kamu telah menjadi manusia unggul sejak awal bulan suci Ramadan. Jangan terlalu percaya dengan yang kelihatan. Jangan terpaku dengan yang bisa kita hitung. Jangan. Orang yang berhitung kepada Allah dalam berbuat baik, dia hanya bisa mendapatkan pahala yang bisa terhitung pula. Orang-orang yang tidak berhitung kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya sesuatu yang tidak pernah bisa dia hitung. Orang-orang yang percaya pada janji Allah, dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah dia duga dari Allah. Orang yang takut pada ancaman Allah, maka dia termasuk orang-orang yang akan selalu dalam penjagaan Allah Azza wa Jalla di mana saja berada. Kepada jamaah yang tidak terlibat langsung dengan kegiatan di Akal Islamic Center ini, Anda bisa mereguk sebagiannya untuk terlibat. Seperti Ansar, kaum Ansar di Madinah. Seperti Hawariyun, orang-orang terdekatnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Al-Hawariyun, Ansar adalah contoh teladan orang-orang yang ingin bergabung dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rugi Anda kalau setiap hari kerja untuk dunia, memberikan waktu yang sisa untuk Ramadan. Rugi Anda. Sudah 11 bulan dikasih waktu yang terbaik untuk mencari uang dan mencari dunia, mencari jabatan. Rugi. Kalau memberikan yang sisa untuk Islam, Anda boleh bergabung bersama kami di sini. Apa saja yang mampu Anda lakukan, tenaga Anda atau doa Anda, materi Anda atau moral Anda. Jadilah Anda seperti Al-Hawariyun. Ketika Isa berkata, siapa yang ingin bergabung, siapa yang ingin menolong aku, menegakkan agama Allah menuju Tuhanku. Qala al-Hawariyun, nahnu ansarullah. Orang-orang Hawariyun berkata, kami siap bergabung bersamamu untuk menegakkan agama Allah, menyelamatkan manusia dari neraka dan mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau umat Nabi Isa punya Hawariyun, umat Muhammad SAW punya kaum Ansar. Orang-orang yang berjibaku, memberikan yang terbaik untuk agamanya, untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk mendapatkan cintanya Allah. Wahai para pemuda, Anda sekarang beruntung. Andai Anda sekarang hidup di Suriah, Anda susah mencari tempat untuk belajar Quran dengan khusyuk. Andai sekarang Anda berada di Suriah, yang menginginkan ayat-ayat, yang menginginkan hadis-hadis dibacakan di telinga mereka, di tengah desingan mesiu, di tengah ancaman bom, di tengah hadangan senjata dan tank-tank kafir, mereka susah untuk mendapatkan itu. Andai sekarang Anda berada di Suriah, andai sekarang juga Anda berada di Mesir, walau negara itu kelihatannya aman, tidak mudah orang tegakkan agama Allah di sana. Dengan semua ancaman intelijen Mesir, setelah berhasil menggulingkan pemerintahan Mursi yang karena dekat dengan Islam, mereka kemudian digulingkan. Sungguh, sekarang Anda punya kesempatan besar untuk senantiasa mendengarkan ayat-ayat Allah dikumandangkan, hadis-hadis Nabi dibacakan. Bergabunglah bersama orang-orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Buat yang di dalam dan buat yang ingin bergabung, percayalah, kalau sekarang Anda punya keinginan, ingin sekali memperberat timbangan amal akhirat,
Jangan sia-siakan kesempatan yang berbahagia ini. Para sahabat Nabi, orang-orang yang soleh itu kalau bertemu, itu saling mengingatkan. Semoga kebaikan yang kamu lakukan memperberat timbangan amal akhiratmu kelak. Kataballahu fi mizani hasanatik. Selalu itu yang dibacakan kepada saudaranya. Semoga Allah mencatat kebaikan yang kamu lakukan ini untuk memperberat timbangan amal akhiratmu. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Hari ini kita uji coba santri pesantren Ar-Rahman Quranic Learning Center yang berada di Megamendung. Pesantren kita di sana mencetak para hufadzul Quran. Sebagian santri kita sudah ke Madinah, sudah ke Kairo, sudah ke Sudan, bahkan sudah ada yang di Gaza. Kalau anak-anak Tebet ingin menikmati apa yang sudah kami lakukan, selain di Tebet ini kita juga punya kegiatan di Megamendung itu dalam bentuk pesantren. Kita juga sudah membangun peradaban Islam di Merapi, Merbabu sana, juga santri dari sini. Kita juga selalu dinanti di Makassar dan Pasar. Di Denpasar kita punya program Jendela Islam Indonesia untuk dunia. Akal Islamic Center membangun itu di Denpasar. Jadi Anda yang sekarang berada di sini, ini hanya sebagian kecil yang kita lakukan. Dan sebagai penutup, bersama saya Bakhtiar Nasir sebagai pimpinan di sini, Anda bisa berjumpa setiap hari kultum dengan saya di RCTI. Kalau ingin lihat buat anak-anak agar termotivasi menghafal Quran, juga bisa berjumpa dengan saya setiap hari di RCTI dari jam 2:30 sampai jam 4. Di situ saya menjadi motivator anak-anak Indonesia dalam program Hafiz Indonesia. Dan waktu sahur juga bisa berjumpa dengan saya setiap hari dan umumnya live mulai dari kemarin. Waktu sahur dari jam 3 sampai jam 4 kita adakan tadabbur Quran. Jadi Anda yang tidak bisa datang ke sini bisa melihat di televisi. Ini sekedar menggambarkan betapa apa yang kita lakukan di Tebet ini insya Allah untuk gerakan nasional. Bahkan saya ingin beritahukan Akal Islamic Center sudah menjadi agen internasional untuk tadabbur Quran. Karena lembaga tadabbur Quran Indonesia sudah dibentuk dan tempatnya di sini. Dan ini sudah terkoneksi dengan jaringan internasional. Saya baru pulang dari konferensi di Qatar, di Doha, konferensi tadabbur Quran internasional. Jadi apa yang kita lakukan di sini ini bukan pekerjaan biasa. Ambil yang terbaik yang Anda butuhkan dari sini dan bergabung dengan yang terbaik dari sini. Insya Allah apa yang kita lakukan ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Kita ingin sesuatu yang luar biasa. Dan saya tutup, mulai malam hari ini berniatlah dengan sesuatu yang luar biasa agar kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa pula, Lailatul Qadar dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.